Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaput Story, tempat dimana kisah horor menjadi misteri yang hidup di tengah malam. Jadi begini ceritanya. Aku Santi baru saja pindah ke rumah baru bersama keluargaku karena ayah mendapat tugas dinas di kota kecil ini. Keluargaku terdiri dari ayah, ibu aku, dan adik perempuanku Lala yang masih berusia 4 tahun. Kami tinggal di rumah tua yang cukup besar, terletak di pinggir kota, dikelilingi pepohonan yang rimbun. Saat pertama kali melihatnya, aku sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi aku diam saja karena tak ingin membuat orang tuaku khawatir. Malam pertama di rumah baru, aku mendengar suara tangisan lirih dari luar jendela kamarku. Awalnya aku mengira itu hanya suara angin atau kucing liar. Namun suara itu begitu jelas, seperti seorang wanita yang menangis dengan nada pilu. Aku mencoba mengabaikannya dan menarik selimut, memaksa diri untuk tidur. Namun saat mataku hampir terpejam, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Lala, adikku yang tidur di kamar sebelah, tiba-tiba tertawa kecil di tengah malam. Aku mengernyit kenapa dia tertawa. Aku berjalan ke kamarnya dengan hati-hati. Ketika aku membuka pintu, aku melihatnya duduk di lantai, menghadap jendela yang terbuka. Angin malam berembus perlahan, membuat tirai kamar berkibar pelan. "Lala, kamu ngapain?" tanya aku merasa merinding. Lala menoleh perlahan, senyumnya masih menghiasi wajah kecilnya. "Kakak, ada kakak cantik di luar. Dia menangis tadi, tapi sekarang dia sudah senyum." Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menutup jendela dan menggendong Lala ke tempat tidur. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya imajinasinya. Namun ada sesuatu di dalam hatiku yang mengatakan bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, suara tangisan selalu terdengar, terkadang di luar rumah, terkadang di lorong dekat lamarku. Lala juga semakin aneh. Dia sering berbicara sendiri dan tertawa seolah-olah sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu hari, ibu mendapati Lala sedang berbicara di halaman belakang rumah, menghadap ke sebuah pohon tua yang besar. "Lala, kamu bicara sama siapa, Nduk?" tanya ibu, mencoba terdengar tenang. Lala tersenyum polos. "Sama kakak cantik, dia sedih karena anaknya hilang." Mendengar jawaban itu, wajah ibu langsung pucat. Ia memeluk Lala dan membawanya masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itu, ibu terlihat semakin cemas. Malamnya, ibu bercerita kepadaku, dulu rumah ini milik seorang wanita bernama Sari. Dia tinggal di sini bersama anaknya yang masih bayi. Suaminya meninggal dalam kecelakaan dan dia depresi. Suatu malam, dia ditemukan tewas di pohon belakang rumah. Dia bunuh diri. Aku tertegun. "Terus, bayinya gimana, Bu?" tanyaku. Suaraku bergetar. Ibu menelan ludah. Bayi itu hilang. Tak ada yang tahu di mana jasadnya. Setelah mendengar cerita itu, aku semakin merasa takut. Aku sering merasa ada yang mengawasiku. Bahkan bayangan putih sering terlihat di sudut mataku. Suatu malam, saat aku terbangun untuk minum air,
Aku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung lorong. Pakaiannya lusuh, kepalanya tertunduk, dan bahunya terguncang seperti sedang menangis. Aku membeku, ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Saat aku berkedip, sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu dalam sekejap dia menghilang. Aku lari ke kamar ibu dan menangis ketakutan. Keesokan harinya, kami sepakat untuk mencari bantuan. Kami memanggil seorang ustadz untuk membersihkan rumah. Saat ustadz mulai membaca doa-doa, Lala tiba-tiba berteriak dan menangis. "Tolong, jangan usir kakak cantik. Dia mau cari anaknya." Kami semua terkejut. Ustadz terus melanjutkan doanya, dan tiba-tiba suara tangisan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Angin berhembus kencang di dalam rumah. Pintu dan jendela bergetar hebat. Lalu terdengar suara wanita berbisik di telingaku. "Anakku, di mana anakku?" Aku menangis ketakutan. Namun, Ustadz terus melantunkan doa hingga perlahan suara tangisan mereda. Setelah beberapa jam, suasana kembali tenang. Setelah ritual itu, rumah terasa lebih ringan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Di mana jasad bayi itu? Beberapa hari kemudian, ayah menggali halaman belakang rumah untuk memperbaiki pipa air. Betapa terkejutnya kami ketika menemukan sebuah bungkusan kain yang sudah membusuk di bawah akar pohon tua. Ketika diperiksa, ternyata itu adalah jasad bayi. Kami langsung menghubungi pihak berwenang untuk mengurusnya dengan layak. Setelah bayi itu dikuburkan dengan semestinya, suara tangisan di malam hari tak pernah terdengar lagi. Lala pun berhenti berbicara sendiri. Namun, setiap kali melewati pohon tua di belakang rumah, aku masih merasa ada yang mengawasi. Dan kadang di tengah malam yang sunyi, aku masih bisa mendengar suara lembut berbisik di telingaku. Sekian cerita malam ini.